Hi Church, welcome to Wednesday Bible Wisdom. Wednesday Bible Wisdom kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu dengan tema kematian part yang kedua, proses kematian episode yang kedua. Tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. So stay tuned and God bless you all. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih kalau Engkau terus ada bersama dengan kami, yang setia untuk menolong kami Tuhan. Apapun kondisi hidup kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mampu menolong kami Tuhan. Dan kami hanya mau berpegang kepadamu ya Bapa. Hari ini kami mau lebih lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau merasakan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami membawa segala doa kami Tuhan. Kami membawa hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, syaralabashiki. Kianana mataya nanana ya nananamu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Yes Lord. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Yes Lord. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami mau lebih lagi berseru padamu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yes Jesus, di atas segalanya. Di atas segalanya. Melebihi apapun Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau. Hanya padamu kami berseru Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, penolong hidup kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Syaralabashaka yaralabashanda yaralabo, koralabashaka yaralaba yaralabo, yaralabashaka yaralaba yaralaba. Oralabashaka yaralabo yaralabo. Kianana masataka yanana mashinde yaralabashikiana lalabashaka yaralabo. Ko yaralabashanda yaralabashaka yaralabo. Kianana mashaka yaralataka yaralabashanda yaralabase. Oh yes Lord, kami mau berseru padamu Tuhan. Hanya padamu kami meminta tolong. Hanya padamu kami berpegang Tuhan. Oh jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Terus pegang hidup kami ya Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Ko yaralabashaka yaralabashanda yaralabo, kiaralabashindi yaralataka yanananamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu yang terus Tuhan mengambil alih hidup kami, yang membawa kami lebih lagi dekat kepadamu ya Bapa. Kami rindu Tuhan berjalan bersamamu. Kami rindu Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Bahkan di hari-hari ini Tuhan, kami lebih lagi perlu Engkau Tuhan. Pelihara hidup kami Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan urapi kami. Terus Tuhan Roh Kudus mau memenuhi setiap dari kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Pikiran kami ya Bapa. Seluruh hidup kami Tuhan. Tubuh kami Tuhan. Kami mau siapkan untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau tangkap Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu.
Sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami boleh melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai Engkau datang nanti ya Bapa, menjemput kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, terus urapi kami. Urapi yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah isi hati-Mu boleh tersampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Paulus nikah loh Paulus. Kita pernah bahas di BBW yang BBW zaman kapan nih? Zaman Covid. Zaman Covid, Pak Bro. Paulus itu menikah. Dia hebat ya, Pak Bro. Bisa cerita soal pernikahan tanpa menikah. Siapa yang bilang? Paulus tuh menikah. Tapi istrinya meninggal dan dia tidak menikah lagi. Gitu. Kok tahu dari mana? Dia anggota Sanhedrin. Iya. Anggota Sanhedrin, syaratnya menikah. Nah, itu jadi ceritanya itu. Oke, kita geser dulu. Iya. Mati sama lahir, Tuhan tentukan. Contoh, si X, pakai X nih. Tuhan berkata, 45 mati. Wafat, ketemu aku. 45 nih, ditentukan sama Tuhan. Cara meninggalnya, naik pesawat. Pesawatnya kecelakaan. Sorry Pak Bro. Jadi cara sendiri. Horor. Kenapa jadi begini? Ya, bersuka cita lah kita. Happy dong Pak Bro. Direkam nih. Direkam. Cara itu dari Tuhan Pak Bro. Loh iya. Iya dong. Semua rambut kita terhitung loh. Rambut tuh mau rontok, lapor Tuhan. Tapi di luar bunuh diri toh Pak Bro. Loh, nanti dulu. Oke. Ini kan Tuhan kasih skenario. Iya. Alkitab berkata, maka Abraham mencapai umur 930 tahun. Lalu meninggallah Abraham. Dan Daud mencapai usia 70 tahun. Dalam kemuliaan. Dia dikumpulkan bersama dengan kata-kata di Alkitab. Maka dia mencapai umur sekian. Kata mencapai apa artinya? Ada garisnya Pak Bro. Digaris sama Tuhan. Kecuali yang mati dipercepat ada nggak? Ada di Alkitab. Istrinya Abraham, Sarah. Kalau dibaca, nggak ada tuh mencapai umur. Diberhentikan sama Tuhan. Nah, teman-teman sudah sering mendengar khotbah dari saya, kenapa sih Sarah seperti itu? Kalau Pak Bro mau lagi nanti dibuat khotbahnya. Sesi khusus ya Pak? Sesi khusus, ya. Sesi khusus. Sesuai permintaan. Request. Kayak request lagu Pak Bro. Loh, mending request Alkitab daripada ragu karaoke kan gitu ya. Oke, lanjut jadi, Pak Bro. Dia akan lahir sekian. Ya. Anda boleh bilang, enggak Pak, lahir zaman sekarang mah diatur pakai bayi tabung juga bisa Pak. Kalau Tuhan nggak kasih mau apa? Ingat ya Alkitab. Kurang hebat apa tuh Abraham sama Sarah? Bisa punya Ishak umur 90 tahun itu. Yeah. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu yang namanya Elkana sama istrinya gimana? Hana. Kok bisa? Habis itu punya anak lagi loh. Kalau memang mandul satu cukup. Iya. Enggak, anaknya banyak kok. Bisa keluar anaknya banyak. Berarti kan sebenarnya bisa. Rahel mandul, enak aja. Yusuf keluar, Benjamin keluar loh. Iya. Berarti kan masalahnya bukan masalah ada yang kalau satu ya satu saja. Sarah itu satu. Kenapa memang ada masalah gitu ya. Kita bahas nantilah kapan-kapan. Oke. Jadi kematian itu Tuhan sudah atur. Kamu dikasih waktu segini. Meninggal dengan cara saat lagu diangkat di doa pagi, greng, selesai. Makanya biasanya orang kalau mau meninggal dalam Tuhan, ada percepatan di akhir hidupnya. Percepatan? Di akhir hidupnya. Oke. Sepertinya dia tuh kayak gak puas, harus tambah lagi. Harus ikut Tuhan, harus banyak berdoa. Saya kenal hamba-hamba Tuhan tertentu yang hidupnya berantakan. Doa yang gak pernah. Karap-karap, tapi menjelang kematian entah kenapa, dia memutuskan doa pagi. Saya punya teman, seorang teman. Dia itu 100 hari mencanangkan doa pagi untuk seluruh jemaatnya. Tepat hari ke-100 dia meninggal.
Saya juga punya seorang teman, berantakan hidupnya. Entah kenapa, 3 bulan sebelum meninggal, dia rajin doa pagi. Apa dia dapat suara? Enggak, boro-boro dapat suara, kita suruh doa aja dia nggak males kok. Tapi nggak tahu kenapa dia rajin aja. Dalam rajin itu tiba-tiba, dia wafat di situ. Ada yang tadi nggak mau pelayanan, tiba-tiba dia bisa mengampuni, dia pelayanan. Entah kenapa, kalau sudah dekat waktunya, Tuhan kasih percepatan. Gitu. Pak, saya kok berasa hari ini bergelora, Pak. Jangan-jangan, Pak. Nah, jangan-jangan apa? Jangan-jangan mau rapture, gitu kan gitu. Ya, jangan takut dulu. Tuhan kasih garis ya. Iya. Tanggal sekian, jam sekian, akan dipanggil. Dan ini tidak diberitahu sama kita. Yang diberitahu, itu hanya kasus sangat-sangat khusus. Sangat khusus sekali. Diberitahu. Musa dikasih tahu sama Tuhan. Selesai, angkat sana, Joshua, bereskan, berangkat. Daud, sebelum meninggal udah feeling-feeling itu. Dingin badannya, gitu. Gitu. Terakhir sujud sama Salomo kan? Apa setelah itu baru wafat. Jadi, Paulus tahu nggak meninggal kapan? Tahu. Di mana? Rome. Tahu dia. Yang lain, rasul-rasul lain? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi, nggak semuanya. Cara matinya Petrus tahu. Tapi kapan? Dia nggak tahu. Itu Tuhan ya. Hak prerogatif. Cara dan waktu terserah Tuhan. Kalau dia mau buka, nanya bisa. Nah, tapi ada juga bahwa garis itu bisa dinego ya Pak Bro? Oh bisa, Hizkia nego. Yeah. Hizkia nego. Tapi kalau nego, saran saya kalau nego sama Tuhan itu detail. Saya tahu bahwa dalam Alkitab Tuhan bertemu dengan banyak orang, hamba-hambanya. Itu spesifik. Nggak pernah sama. Musa tuh kalau dikasih yang namanya ukuran bait suci, saya baca aja sampai lemes ya. Gak tahu yang teman-teman yang lain kalau baca pengantar tidur itu. Ukuran bait suci dihafal juga susah. Ternyata ada artinya semua loh Pak Bro untuk akhir zaman. Wow. Pernah dibahas ini. Tapi saya nyerah lah. Kenapa? Nggak ada yang nonton kali nanti. Ini untuk kalangan tertentu aja. Kalangan tertentu. Nah, iya. Detail semuanya, dikasih lengkap. Dan kalau nego yang detail, Tuhan, andai kata boleh nego, aku akan lebih baik apa enggak? Kalau modalnya cuma pengen hidup lebih lama, Tuhan kasih loh. Hidup lebih lama kalau lebih berantakan Tuhan. Loh, kamu nggak minta kok. Oke. Marilah berperkara, ajukan perkaramu, mari kita berperkara. Siapa? Kita tahu yang namanya hamba Tuhan, nama Yeskiel. Masih ingat ya? Kamu sekarang belok sebelah kiri, belok sebelah kanan. Ya toh? Lamanya kamu berbaring sebelah kiri dan sebelah kanan, itulah lama pengepungan terhadap Yerusalem. Oke. Dan makanmu serba sedikit ya, minum sehari 1/4 liter. Nah, itu nanti dibaca ya. Dan makanan kamu hanya boleh dibakar dengan kotoran manusia. Wow. Bahan bakarnya. Langsung bilang, aduh Tuhan, jangan itu dong Tuhan, nggak pernah pakai yang najis seumur hidupku. Aku kan dipanggil jadi nabi, boleh nggak nego? Oh, Tuhan bilang, oh oke. Ya kalau gitu pakai kotoran sapi aja ya. Oke Tuhan. Nego boleh tuh. Tuhan, aku jijik Tuhan, boleh yang lain nggak? Boleh. Boleh. Banyak orang tuh nggak membangun relasi. Anggap Tuhan sebagai raja. Betul. Tapi dia Bapa. Iya. Kalau kita nggak balance, siap, semuanya siap sama Tuhan, penuh ketakutan. Wah, karena dia raja, tapi dia seorang juru selamat. Tapi kalau terlalu banyak soal bapaknya, kagak sopan nanti. Saya bukan menolak ya, menyebut sama Tuhan tuh dengan nama Loi gue. Saya tidak mengkritisi sama sekali. Saya nggak punya pendapat soal itu. Tapi saya memutuskan tidak. Tapi kalau orang bilang, kalau orang ini gimana? Terserah dia sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang boleh, iya. Kalau saya tidak. Bahkan saya tuh menyebut nama Yesus saja. Ini contoh ya. Depannya pakai Tuhan loh. Tuhan Yesus. Iya. Gitu. Ya kecuali namanya siapa? Yesus. Kalau nama ya Yesus. Ya kalau ada ketemu sama saya, namanya siapa? Saya Bapak Vino. Saya tuh kadang sering itu terjadi, Bang. Namanya siapa? Saya Ibu Ani. Iya. Ibunya disebut. Ngapain nyebut ibu gitu loh. Apalagi begini. Namanya siapa? Saya Insinyur Vino. Saya tuh tapi nggak apa-apa ya. Tapi ini pembelajaran. Coba berpikirlah.
kadang-kadang kita menyebut sebuah gelar. Buat apa? Gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau ada yang merasa bahwa saya mau, silahkan. Nggak apa-apa. Saya nggak mengkritisi. Ini pendapat untuk diri saya pribadi. Iya. Jadi, berikutnya adalah kita cerita, Tuhan garis tuh. Cara dan tanggal dan waktunya. Nanti pada saat meninggal, ada teknis sorgawinya. Yang jemput siapa? Oh, jangan pikir sorga tuh nggak punya perencanaan, Pak Bro. Detail, dia sayang sama kita. Manajemennya mantap. Iya. Ada yang dijemput sama Tuhan sendiri. Ada yang Tuhan tidak jemput, tapi cuma melihat ke atas, terbuka langit. Siapa itu? Stefanus. Ada yang jemputnya pakai iring-iringan, protokol, pakai kereta kuda. Elia. Ada yang malaikat yang bawa. Ada yang jalan sendiri, nanti Tuhan sudah sambut. Yang menyambut kita pada saat kematian itu, kelihatannya menurut saya, sesuai iman. Bisa beda-beda, Pak. Beda-beda. Kita akan urutkan dari depan ya, sekarang ya. Ya. Teknis ya? Ya. Ya. Kematian ya? Kematian. Oke. Tuhan X ya? Tuhan X. Tuhan lihat Tuhan X, ini mau yang lahir baru apa nggak lahir baru nih? Lahir baru ya? Lahir baru dulu. Lahir baru, ya atau pokoknya Wisdomers ya? Wisdomers. X, kamu akan selesai di usia 45 tahun. Oke. Dan kamu akan dipanggil tepat pada saat kamu sedang memainkan gitarmu di sebuah bukit doa. Dan hari itu akan dimulai, engkau akan terkena yang namanya wabah. Wabah itu akan merusak organ. Organ itu akan nanti membuat engkau lemah, gereng, kau pulang di sana. Tercatat itu. Kalau deket, bisa tahu, bisa nego. Tapi lebih baik, Tuhan tahu yang terbaik. Ini kalau ditanya ayatnya mana, saya nggak mau bahas. Mumpung nggak ada orangnya. Ayat terus kapan kita selesai nih? Yeah, Begini kan. Anda sudah baca firman Tuhan semua, Pak Bro sudah baca, saya sudah baca. Jadi sambil saya ngomong, langsung terkonek tuh. Oh, di sana. peristiwa ini, ayat ini. Kalau ayatnya mana? Kelamaan. Dalam jalan waktu, bertobat nih. Tuhan X ini bertobat. Melayani Tuhan. Iya. Wah, hobinya nonton WBB lagi. Terus. Dan kemudian sampailah dia pada 45 tahun. Hari H itu. Dan memang dia nggak tahu apa-apa. Cuma dia mengalami kelemahan. Tapi dia bersyukur. Karena dia mengucap bahwa dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Orang bilang, yuk nanti kalau kayak gini terus, kalau mati susah loh. Oh enggak. Hidup ada Kristus. Mati keuntungan. Kenapa? Dia hobi nginjil. Wah. Kemana-mana menginjil. Lakukan yang terbaik. Membina banyak hal. Gitu. Dan tepat pada hari H, dia sakit. Dia sakit, dia bilang, aku pengen bukit doa deh. Ngapain? Permintaan terakhir. Di sana, di kursi roda, dia ambil gitar. Lagunya juga udah fales-fales semua. Dia sudah nggak kuat. Tiba-tiba, yang meninggal pertama tuh kaki dulu. Loh iya loh, ini pengetahuan. Bukan Alkitab ini, pengetahuan. Kaki dulu. Kakilah yang bawa kita kepada kejahatan. Oke. Jaga langkahmu. Kenapa? Yang bawa kita jahat itu ya kaki. Contoh, ke rumah, ke tempat-tempat yang tidak benar, ketemu orang tidak benar, melakukan kejahatan, startnya kaki. Ya dong. Kaki itu yang membawa kita kepada yang jahat. Makanya firman-Mu, pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Kenapa? Kaki harus dilihat. Jadi kalau yang pertama meninggal apa? Kaki. Jadi kalau ke rumah sakit, doain orang ya, saya akan sempatkan tangan saya menyentuh kaki. Nggak lama nih. Jangan tanya sama saya, Pak Bro tahu dari mana? Nah ini pengalaman dan bagaimana kita bekerja dalam karunia roh ya. Jadi jangan dibahas dulu nih. Ya. Wah ini nggak lama nih. Jadi saya menitipkan kalau dia bertobat, saya pasti akan bilang bahwa roh, jiwa harus kuat. Tubuh semakin lemah nggak apa-apa. Tapi roh harus kuat. Pegang iman. Kalau deket sekali sama saya dan Tuhan kasih tahu, karena saya bilang begini, siap-siap besok pagi. Dan biasanya orang sudah ngerti gitu, bahagia loh. Dia senyum-senyum gitu. Iya, saya sudah lihat kok. Apalagi dia cerita begini. Tadi malam Pak,
teman-teman saya SD sudah meninggal, nyamperin saya. Om saya sudah meninggal, saya lihat tuh di rumah sakit tuh. Terus teman-teman saya sudah nggak ada tuh waktu yang zaman perang itu. Kemarin ada tuh datang rame-rame pakai baju putih semua. Happy deh. Nggak lama yang begini mah. Tinggal nego. Mau nambah nggak? Yang sudah ngelihat begitu, udah nggak mau nego. Orang tuh mau meninggal, mata bisa lihat dua dunia. Udah langsung terpecah. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, kita kunjungan gitu, sendirian berdua dengan dia bilang gini. Dia rapi-rapi baju tuh. Lah percuma dirapian, bajunya juga kusut terus kan. Dia gini-gini, terus gini-gini. Ada apa, Om? Ini nih, rame ya. Rame semua mau ada pesta nih. Udah datang belum nih tuannya nih? Siapa Om? Ini sepi cuma kita berdua loh Om. Ada apa nih Om? Saya takut. Nah itu kalau orang nggak percaya Tuhan ya takut. Kalau orang kalau sudah mulai mau meninggal, mata nggak bisa bedakan loh. Apakah dia itu ada di dunia nyata atau dunia spiritual? Dan itu kadang-kadang bisa berganti. Kagetin aja. Hai Om, gitu ya. Anaknya berapa Om? Gitu. Oh 2 gitu. Tapi nanti dia hilang lagi. Gitu. Oke. Jadi matanya tuh hanya melihat 2. Nggak bisa. Dia lihat kita ini bener. Tapi di sebelah kita juga bener. Makanya ingat kitab Wahyu. Yohanes itu waktu melihat penglihatan di langit dan di bumi. Semuanya dia tulis aja. Dia cerita aja, dia tulis semuanya. Nggak jelas semuanya. Jadi dia pikir langit ya langit, bumi ya bumi, apa yang dilihat dia tulisnya semuanya. Jadi dia suruh orang tuliskan sebetulnya. Nah, jadi meninggal. Jadi pertama tuh dari kaki naik, berarti di sini, di hidung. Ingat kitab Ayub, roh Allah ada di lubang hidungku. Langsung hilang, bobotnya berkurang sekian gram. Ada yang film tuh, waktu itu ada, saya pernah tahu, 9 gram apa berapa ya? 8,1 atau berapa? Saya lupa. 9 gram, Pak. 9 gram 9 ya? gram. Langsung. Jadi, bobotnya ruah itu 9 gram. Ya. 3 kali 3 ya? Iya. Hilang, udah. Turun semua. Hilang, udah. Habis. Dingin semuanya. Berangkat. Nah, karena dia percaya Tuhan Yesus, dia akan dijemput. Kalau baru bertobat, yang jemput tuh kira-kira yang baru bertobat. Kalau yang jemput malaikat sama Tuhan Yesus, itu ada levelnya tuh. Ada levelnya. Ada penghormatannya. Dan kita nggak bisa ngomong loh. Tergantung Tuhan, suka-suka Tuhan. Iya. Stefanus nggak dijemput, tapi jalan menuju ke atas terbuka semua, melihat Bapa loh. Melihat Bapa loh. Yang hampir tidak mungkin ya Pak Bro. Hampir mustahil. Masih di bumi itu. Iya. Lah kalau sudah di atas mah terserah ya. Iya. Masih di bumi loh. Musa aja ngeliat cuma punggung ya. Iya. Musa pun cuma punggung. Elia dijemput. Kan kita bisa protes. Elia loh, nabi terbesar nomor 2 loh. Iya. Harusnya kan Tuhan Yesus sendiri ya. Iya. Atau Theophany, Tuhan penampakan sesuatu. Tapi enggak loh, terserah aja. Nah jadi peristiwa itu terjadi yang mau jemput. Kenapa? Karena orang itu waktu pindah ke dalam dunia berbeda, itu tuh kaget. Kalau yang datang tuh teman-teman yang kita kenal, itu lebih feel enak. Makanya saya berani jamin, dan ini cuma pada orang percaya. Orang percaya Yesus, yang paling jelas bisa membedakan sama orang yang di luar Yesus adalah pada saat matinya enak. Langsung berubah dunia. Tapi kalau ikut kuasa gelap, opo-opo jimat susuk dipasang, itu mau lepas, waduh rasanya, apalagi yang suka pakai susuk biar muda. Usianya 60, tampak seperti 40. Itu kalau sudah tubuhnya 60, 70, 80 udah mau meninggal, tapi dia di doping supaya nggak lepas, itu menderita sekali. Dan saya tuh pernah ketemu sama orang yang cerita. Dia itu, ini peristiwa yang sama dengan peristiwa Benny Hinn. Iya. Ya, tahun 2015. Iya. Dan teman saya juga ngalami. Dia tuh ngalami stroke. Dan dia waktu lagi di rumah sakit tuh dia melihat mata dia. Itu roh maut baris nyerang dia. Gitu.
tembok rumah sakit itu kebuka semua tuh. Wah, dia teriak, ini hamba Tuhan ini. Dia teriak, tiba-tiba muncul 2 malaikat. Pakai 2 pedang. Brak, ditutup gini. Mental semua hilang. Hidup. Walaupun dia agak sedikit terganggu jalannya ya. Nah, kematian itu seperti itu. Jadi pindah dunia. Nih Pak Bro, yang mana nih yang mau dikulik lagi nih? Jadi pas pindahnya, jadi pindah tuh bagi orang mati mendadak. Itu dia nggak sadar dia mati mendadak. Nggak sadar dia mati mendadak. Dia pikir masih hidup. Ini bukan film ghost loh, bukan. Tapi banyak yang film yang Iya. ya saya pernah lihat tuh ada cuplikannya udah di kamar mayat tuh. Kamu ngapain aku gitu. Padahal dia udah Iya. Dia nggak Padahal sadar. dia sudah pindah dunia, dia nggak sadar. Apalagi yang gawat, yang tertinggal tuh jiwa. Dalam jiwa ada apa sih? Kita pernah bahas waktu itu. Kehendak, akal budi, keinginan. Perasaan, kehendak, akal budi. Orang tuh yang hobinya tuh makan, hobinya nafsu, terus duniawi, benci orang, begitu dia meninggal, itu masih tinggal di jiwanya. Jadi nggak pengen mati. Dia tuh pengen balik ke muka bumi. Kenapa? Aku tuh masih pengen makan, masih pengen nafsu, masih pengen barang-barang material, masih pengen duit, uang, masih pengen. Dan bencinya sama orang masih ada. Dan ingat, Pak Bro kalau benci sama saya, minta ampun sama Tuhan hari ini, pemulihan. Tapi kalau sudah meninggal, itu digosok apapun nggak hilang-hilang loh. menetap dia. Makanya orang kalau sudah meninggal, sampai ketemu Tuhan, itu nggak bisa sembunyi. Kalau dosa lama sudah diampuni, udah nggak ada. Makanya berapa orang saksinya bilang kan, nak, dosamu sudah dihapuskan, nak. Udah dihapus. Nggak ada lagi, udah nggak ada. Tapi kalau dia nggak dihapus, itu sampai di atas, dia tuh kayak orang bingung. Kenapa? Semua orang bisa lihat. Itu berusaha, aku mau ampuni Tuhan, aku ampuni. Nggak bisa lagi. Kalau hafal Alkitabnya cuma Matius, Markus, Luk, belum kelar, bacanya cuma 3 kitab, belum kelar. Ya sampai di atas ya hafalnya cuma 3 itu. Jadi semua journey kehidupan dia Yang berhenti. pernah ada berhenti. Tidak bisa ditambah Nggak lagi. bisa ditambahin lagi. Nggak bisa ditambah dengan Anda tuh benci sama orang. Nggak bisa ditambah dengan Anda itu mau mengampuni orang lagi, udah. Kecuali sudah beres ketika masih di dunia. Beres. Nggak bisa. Contoh orang yang meninggal, Lazarus sama orang kaya. Orang kaya tuh mengatakan bahwa masih ada 5 keluargaku yang ada di muka bumi. Yang mereka butuh firman. Tahu dari mana? Dia sedang menceritakan peristiwa saudaranya di waktu yang lampau. Kan dia nggak tahu. Waktu dia meninggal, bertobat nggak saudaranya? Nggak tahu. Dia masih bercerita mengenai hal-hal yang dulu. Dia minta Lazarus. Lah kok tahu namanya Lazarus? Mana ada sih orang kaya lihat pengemis minta makan, tanya namanya siapa? Iya. Kan tidak pernah ada. Kok tahu namanya Lazarus? Sampai di atas, nama tuh penting. Mereka kasih nama, tolong hati-hati. Saya pernah tahu ada orang sampai ke pengadilan ganti nama, namanya Kentut, coba. Hati-hati kasih nama. Ini teman saya kesaksian ini minggu lalu sama saya. Dia mau punya cucu. Anaknya tanya, Papi, kasih nama anaknya siapa? Enaknya kan Papi kan garis laki biasanya kasih nama kan. Papanya bilang gini, teman saya ini, sudahlah bebas cari di Alkitab aja. Yang penting baguslah namanya. Pagi besoknya dia berdoa, Tuhan tegur dia. Kamu doa pakai nama siapa? Kamu berdoa pakai nama, kamu minta pakai nama. Nama penting nggak? Oh iya Tuhan penting. Mohon maaf, ampun Tuhan. Dia cari nama. Doa sama Tuhan, minta nama. Bukan berarti kalau Anda sekarang namanya jelek, Anda waduh saya gimana ya? Sudah bertobat ya sudah bagus. Tapi kalau Anda sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, dalam sama Tuhan, tolong ngerti, nama itu penting. Jadi artinya yang sudah dilakukan masa lalu, ya udah diberesin. Sudah. Untuk kedepannya nah, kedepannya ini yang kita kadang-kadang gini, kita ini kadang-kadang waktu kita jalan ke depan, kita mengutip peristiwa masa lalu. Gitu ya. Sekali udah bertobat, sudah beres semuanya. Lah ini pengudusan apa enggak? Iya. Lah kalau nggak pengen pengudusan, kelar udah. Iya. Pak Bro tadi waktu Pak Bro cerita kematian, jadi waktu dia mati, jiwanya tadi masih dibawa. Jadi kan 3, ada roh, jiwa, dan tubuh. Masih ingat yang itu diikat oleh yang namanya nyawa, kehidupan. Nyawa disimpan dalam darah. Nah kalau darahnya itu pecah,
bahasa kerennya itu apa sih nyawa? Darah tuh pecah, nyawanya akan lepas, putus. Jadi kalau putus lepas semua. Nyawa itu kan bahasa Alkitab. Kehidupan bahasa Alkitab. Bahasa medisnya, bahasa dunianya, biologinya O2. O2. Ya. Roh Allah dalam lubang hidungku, nafas, Ya. nefesh, O2. Makanya hidup ini kan apa? O2. Lah, terserah mau kasih nama apapun namanya, kalau kita kenal nama O2. Kalau dulu pertama kali orang bilangnya itu adalah O4, ya kita ikut O4 gitu aja. Apa nama sih bebas. Nah, jadi pada saat wafat, tubuh kan habis. Ya. Kembali, jasad renik kan habis. Kemudian jiwa akan pergi. Roh kembali kepada Bapa. Alkitab yang berkata. Tapi yang namanya jiwa akan dihakimi. Yang dihakimi itu jiwa, Pak Bro. Oh. Dari mana saya ambil? Wahyu 6. Iya, iya. Jiwa-jiwa tuh yang dihakimi itu jiwa. Karena dosa di mana? Jiwa kan. Roh pemberontakan kan? Tubuh kejahatan kan? Dosa di mana? Saya mengajak kita untuk kembali mengulang seri-seri WBW. Iya. Mumpung WFH, mumpung di rumah nganggur toh. Ngecek sehari lagi. 1 kan, sehari 2 juga bisa kan gitu ya. Daripada TikTok kan? Jadi itu, jiwa tuh dihakimi. Pertentangan kita tuh di jiwa semuanya. Karena ada kehendak, perasaan dan akal budi di sini. Jiwa yang dihakimi, Pak Bro. Nah, jiwa itu adalah yang kelak nanti pertarungan di muka bumi kan jiwa semuanya. Waktu kita naik, pernah baca nggak di kitab Ibrani? Roh-roh orang yang telah meninggal yang menjadi sempurna. Roh sempurna itu apa sih? Roh punya jiwa dan tubuh kemuliaan. Persis di bumi, cuma tubuhnya sudah berubah. Gitu. Sampai surga, sampai rumah Bapa. Kita kan kalau ngomong surga nih, hati-hati saya ulang ya. Jadi tujuan akhir kita tuh langit baru, bumi baru nih. Jadi surganya kita masuk itu adalah langit baru, bumi baru. Kok bisa kenal? Nggak ada yang tertutup di sana. Pernah kejadian nih, satu kejadian. Ini fakta terjadi di Jakarta. Ya. Seorang bapak tidak percaya Tuhan Yesus, suka menghina, melarang keluarganya ikut Tuhan. Anak dan istrinya ini percaya Tuhan Yesus dan bertobat. Ibadahnya di daerah kota. Jakarta. Nih, bener nyatanya. Waktu dia lagi tidur, dia bermimpi nih bapak ini. Bapak ini bermimpi. Oh, bukan bermimpi, Pak Bro. Dibawa rohnya. Dibawa rohnya di atas. Sampai di atas dia bingung ini apa? Karena dia nggak percaya Tuhan Yesus. Agama lama, kepercayaan pagan. Tapi di situ banyak orang pakai baju yang indah. Terus bilang begini, ini kan suaminya Elizabeth. Ini kan bapaknya X. Sebut tadi kalau X tadi orangnya tahu nih. Semua menyebut ini kan papahnya X, Nona X, suaminya Bu Elizabeth. Tapi nggak ada yang menyebut nama dia loh. Karena Bu Elizabeth sama anaknya X ini itu sudah bertobat. Karena dia belum bertobat, namanya nggak ada di sana. Orang cuma taunya ini suaminya si ini, bapaknya si ini. Yang direken adalah orang yang sudah bertobat. Baru. Jadi orang sampai sana kita kenal nggak sih? Kenal. Bayangkan aja yang namanya Petrus bisa ngomong dalam transfigurasi bukit. Aku siapkan tenda ya buat Musa sama Elia. Nggak ada WA, nggak ada Instagram. Tahu dari mana nih Musa? Tahu dari mana nih Elia? Tahu dari mana? Kok bisa langsung ngucap gitu? Nah, ini jadi kisah ini yang kita harus tahu. Kalau Tuhan berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya wajar. Kenapa? Karena dia Tuhan. Tapi kalau Petrus gimana? Jadi kematian itu adalah kita masuk dunia yang baru. Nah, di situ nanti, biasanya, kalau yang normal nih, ada tutorialnya. Gimana tuh, Pak? Dengarkan kesaksian hamba-hamba Tuhan yang pernah mati suri, atau pernah mati bangkit lagi. Orang-orang seperti ini bisa dilihat di YouTube-nya, ribuan ini. Ceritanya mirip. Saya ini punya kakak angkat. Sudah meninggal. Dia berkali-kali mau meninggal, dan selamat hidup lagi. Karena memang dia ada sakit, gitu ya. Dan satu hari, dia tuh mau meninggal tuh depan dokter pernah meninggal. Lagi diperiksa gini, dok, gitu. Ditangani langsung. Karena ginjal bermasalah. Gitu ya. Dan hobinya memang sate kambing. Saya tanya sama dia waktu itu, masih hidup. Apa rasanya waktu mau meninggal?
Aku tuh udah hilang. Tiba-tiba langsung buka mata gitu, udah hamparan padang rumput yang luas. Terus bingung, kok aku sendirian ya? Nggak ada orang, tapi ini indah, hamparannya luas. Nggak tahu ini kalau aku jalan kuat apa nggak sampai ujung. Nggak ada ujungnya soalnya. Tiba-tiba dia dengar ada orang berdoa. Dia dengar suara ini. Kok makin jelas ya? Makin jelas ya, makin jelas ya. Tiba-tiba suara itu seperti menangkap kepala dia. Balik lagi. Pas dia buka mata, itu saudara-saudaranya lagi berdoa. Lagi berdoa, doain dia. Balik. Balik lagi gitu. Nah, cerita ini hampir sama 95% semua orang yang pernah ngalami kematian dan kembali lagi. Ada orang yang nggak puas toh. Kritiknya bilang gini, yang kamu baca kan memang konsepnya langit terus. Makanya kalau nanti mati ya di pikiran kamu isinya isi langit. Karena kamu selama di muka bumi belajarnya mengenai agama langit. Agama langit itu agama samawi ya. Jadi waktu kamu kematian pun, hal-hal spiritual pun kaitannya sama langit terus. Ya apa yang kamu baca itu yang kamu yakini yang terjadi. Ya orang seperti ini terserah aja, saya bilang. Saya sih nggak mau banyak membahas ya. Sampai sini oke ya? Jadi ada tutorialnya. Tutorial. Sampai dikumpulkan dulu. Itu apa? Firdaus. Nggak sorga loh. Firdaus. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Saat ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus. Firdaus itu apa sih? Terasnya sorga. Tapi orang tuh ada yang mau meninggal. Waduh, yang datang dia teriak-teriak. Kenapa? Orang gede hitam. Ini saya pernah ada orang seperti ini. Jadi mau meninggal pun dia dalam keadaan menderita. Nah itu dibawa kemana? Ke Hades. Hades itu belum neraka, tapi penderita sudah kenceng. Seperti orang dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Minumnya susah kan? Setetes air itu kemewahan loh itu. Jari loh. Berarti panas dong. Gersang dong. Nggak enak dong. Nah itu. Nah Pak Bro, sebelum melanjut tadi kan Pak Bro kan mau cerita nih ya, mati dalam Tuhan sama yang tidak dalam Tuhan. Tadi kita lagi bahas di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Nah tadi kan Pak Bro cerita, waktu dia mati, dia membuka mata, dia udah di alam yang berbeda. Baru. Nah tadi kan Pak Bro juga... Sebentar, ada dua nih. Iya. Buka mata, dibawa malaikat. Dibawa malaikat, oke. Jadi gini, orang kalau meninggal, itu tuh nanti antara tiga ini, kan ada nyawa tuh. Iya, yang ikat. Pengkhotbah 12. Silver cord. Iya. Tali perak. Perak, betul. Kita tulis. Jadi kalau Anda bilang, oh ini ada ayat, ada tulis. Pengkhotbah 12. Tali perak. Ini kalau orang meninggal, ini ngambang nih. Dua ini ngambang ke atas. Ini tubuh kan di sini. Iya. Meninggal mendadak nih ya. Iya. Ini nih. Ini. Pak, berapa lama Pak? Ada yang bilang 3 hari, 7 hari, 40 harian, 1000 harian, 100 harian. Itu tuh konsep pagan itu. Jadi artinya ketika wafat, ada yang masih ibaratnya jiwanya panik. Panik. Ini apaan nih gitu ya? Wah, dia pengen balik. Dia pegang tubuhnya pengen balik, masuk lagi. Dan kepanikan itu nanti yang berbahaya, itu akan dipakai oleh kuasa gelap. Nah, tadi kan kita lagi bicara tentang orang yang percaya kan, Pak Bro? Itu pun juga dialami oleh orang yang percaya. Jadi di momen itu, kagetnya itu. Tapi ada berapa orang yang memang sudah persiapan sebelum meninggal. Dia ngelihat dulu, Tuhan sudah terbuka tangannya. Jadi begitu meninggal tuh terarah. Fokus. Oke. Kalau nggak percaya Tuhan Yesus, itu nggak fokus. Contoh, meninggal umur 45, di garis Tuhan. Kebut-kebutan, putus pacar, lompat, umur 37. Ada 8 tahun sisa loh. Iya. Kemana? Belum garisnya. Berarti dia masih... Bisa dipercepat kan? Itu. Yang begini ini, itu kadang-kadang nanti, itu bisa diambil sama kuasa gelap. Dibilang namanya mati penasaran itu, Pak Bro. Nah, ini kita harus buka detail Alkitabnya. Karena saya tahu, kalau sudah ngomong begini kelamaan nih, kita bisa nanti keluar dari pemahaman. Jadi pelan-pelan nih. Karena orang pasti mencari ayatnya mana Pak, ayatnya mana. Karena takut sesat. Ya, karena ini kan cuma pengalaman-pengalaman. Saya nggak mau bahas sana dulu, takutnya nanti menjadi perdebatan. Oke. Jadi pada saat dia kaget,
Tapi ingat, ini kan naik nih. Ini ada jaraknya nih. Pada titik tertentu, putus tuh talinya. Tel. Kayak layangan gitu. Kayak layangan. Begitu putus, terbang. Nah, ada malaikat jemput angkat. Contoh siapa? Pastor Domingus. Oh iya, yang... Gitu. Langsung begitu dia mati, ada malaikat ikut kami. Ada 2 tuh yang bawa dia. Ya. Kenapa? Hamba Tuhan ini. Martir waktu itu mati. Kan dipotong itu. Iya. Gitu, dipotong. Dia pergi ke atas. Sampai tengah jalan, ingat kita dia? Sampai tengah jalan ada 2 pintu. Lebar dan sempit. Malaikat bilang gini, Mingus, beliau bersaksi depan saya soalnya. Waktu dia bersaksi, saya ada di situ. Silakan pilih jalannya. Untung sekolah minggu loh. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Untung sekolah minggu. Kalau nggak sekolah minggu, ambil yang besar lewat. Dia ambil yang kecil. Dia sempit banget nih jalan, dia bilang. Tapi dia bilang, aku ini kurus. Bisa masuk, dia masuk betulan. Begitu masuk, dia bilang, ada kayak rumah-rumah. Ada rumah gede, ada kamar-kamar. Tiap kamar isinya 10-15 orang lagi nyembah Tuhan. Dia, bagus ya nyembah Tuhan. Dia pindah kamar, nyembah Tuhan lagi. Dia cari Tuhan Yesus. Yang penting Tuhan lah, dia bilang. Tuhan mana, Tuhan mana? Tuhan ada di taman. Tuhan bertanya, Mingus, kamu ngapain ke sini? Tuhan, aku bahagia sekali. Belum waktunya, Tuhan bilang. Garis tadi, Pak Bre. Belum waktunya. Kamu pulang, kasih tahu. Ini beliau bersaksi nih. Dia nggak mau loh. Tuhan nggak mau, Tuhan. Pulang, Mingus. Belum saatnya. Pulang. Tuhan nggak mau. Pulang, Tuhan bilang. Wah, asik. Langsung balik loh ke rumah sakit. Lagi dijahit kan itu. Supaya nanti kalau meninggal tuh nggak lepas ya. Yeah. Lagi dijahit. Masuk pek, tek, nyambung semua. Ada ketemu dia sampai hari ini masih ada tuh garisnya. Garisnya masih ada. Nah, udah gemuk sekarang dia, udah gemuk. Jadi tapi tetap dong bisa lewat. Nggak tahu kan itu pintu kecil rohani. Iya. Tubuh nah ini putus tol. Kalau ikut Tuhan itu fokus, entah malaikat jemput, kereta, makhluk sorgawi, Tuhan Yesus atau sinar. Tapi kalau yang biasa itu pasti jemputnya rame-rame sama teman-teman zaman dulu. Saya tahu dari mana? Orang tua saya sebelum meninggal, itu kan akhirnya dia berkata, iya, dia mau didoain akhirnya. Dan itu dia bilang gini, teman beliau lama dari muda, si Om X gitu ya, itu Om X sudah datang. Lah Om X itu meninggal 1 bulan setelah saya doakan. Ini tidak percaya Tuhan Yesus. Ketemu sama saya ngobrol, mau didoakan. Mau didoakan. Habis doakan ya saya pulang ke kota kami, saya cuma datang. Dia nggak lama meninggal. Nah, waktu papa saya hampir nggak ada itu. Yang datang om itu. Sama-sama bertobat sebelum kematian. Yeah. Level imannya sama. Yeah. Gitu. Tapi saya lihat, saya waktu nemani ayah saya di rumah sakit, di ICU, saya nunggu di dalam itu. Karena beliau kebetulan pengurus dari yayasan rumah sakit itu. Jadi dapat privilege saya boleh tunggu di dalam. Wah, itu saya lihat orang yang namanya di ICU malam itu. Pak Bro, itu nambah ilmu soal Alkitab banyak itu. Gimana tuh? Depan persis itu, pakai tutupan kan, bukan di kamar, pakai korden gitu. Korden. Itu adalah adik hamba Tuhan terkenal di Jawa Tengah. Cinta Tuhan luar biasa. Masuk, panggil keluarganya cepat kumpul. Datang, hamba-hamba Tuhan datang. Saya masih agak sedikit lebih muda waktu itu. Saya lihat, hamba Tuhan keren-keren semua di sini. Saya keluar tunggu di situ, sama nungguin. Udah hadir, anaknya belum, 1 belum. Lagi ke sini dari bandara. Lagi-lagi mendarat, tunggu. Gitu tuh. Tiba-tiba anaknya datang, masuk. Ini saya liatin kakinya. Wah, pulang ini. Dingin semuanya. Tiba-tiba mereka lagi doa gitu, lagi ngucap syukur. Lagi doa nih, saya juga ikut doa di situ. Tuhan loh. Deket sama ini ranjang itu. Tak dekat. Jubahnya hilang. Tit. Saya bilang, Bapak Ibu tenang, sudah. Tuhan yang datang barusan. Itu udah bunyi. Kaget mereka. Kamu lihat? Iya. Nah, pada saat kematian beliau di kamar layat itu, saya diminta untuk bercerita itu. Cuma saya nggak bisa pergi. Kenapa? Karena saya harus temenin
Iya. Ayah saya itu kritis juga. Gitu. Ini kalau yang di daerah tahu nih kisah ini. Satu tuh. Jadi terfokus, udah. Dia cuma nunggu anaknya. Begitu anaknya datang, lihat langsung udah. Jadi Tuhan datang waktu itu. Yang luar biasa, Tuhan tuh mau kasih waktu nunggu anaknya dulu loh. Kan dia Tuhan ya, harusnya gini. Dia mau ambil kapan aja, suka-suka dia dong. Tapi enggak, jadi itu enggak. Terus gini, anaknya belum datang. Begitu anaknya masuk, langsung ambil. Saya ngalamin 2 itu, Pak Bro. Waduh. Eyang putri saya sama mama. Eyang putri saya itu koma udah seminggu lebih. Saya masih kuliah. Saya ujian, nggak bisa datang. Terus saya selesai ujian, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya datang, bangun. Udah kelar ujiannya. Udah yang, oh ya udah, baik lah semua, baik. Tidur lagi. Besok subuhnya, berapa 4 jam meninggal. Papa berasa nggak? Orang kalau mau meninggal sehat dulu. Iya. Lampunya naik dulu ya stamina-nya. Tuhan itu tidak ingin ada orang meninggal dalam kondisi iman yang rusak. Di iman yang terkuat, dia pulang. Kalau Tuhan tahu ke depan, dia akan membuat perkara yang bikin menghancurkan sebuah pekerjaan Tuhan. Membuat dia akan berdosa besar, pulang. Dan Tuhan tuh ingin sekali supaya sebelum meninggal itu dikasih waktu. Yeah. Kasih ucapan-ucapan dulu, kasih beres-beres, mengampuni dulu, udah pulang. Itu luar biasanya Tuhan. Padahal dia berhak loh. Kapan aja untuk pulang. Suka-suka Tuhan. Mau berani berbantah, tidak bisa. Itu Tuhan kita. Apakah itu ada iman yang dipertimbangkan oleh Tuhan? Yes. Makanya anak Tuhan tuh harus tahu, saya bukan bilang hak ya, depan Tuhan kita nggak punya hak. Kita harus tahu kita kalau dekat sama Tuhan, bisa minta loh sama Tuhan. Bisa minta. Kita minta itu Tuhan kasih, kalau memang itu baik, Tuhan kasih. Apa permintaan-permintaan terakhir seperti itu? Ini yang menarik Pak Bro. Setelah orang meninggal, ikut Tuhan. Pengalaman ini, bisa balik sini nggak? Biasanya, saya bilang biasanya, ini pendapat ya, pribadi ya, nggak ada urusan sama ini nih. Yeah. Diizinkan 1 kali untuk kembali. Permintaannya apa? Makanya berasa nggak kalau ada yang meninggal, ada yang dapat mimpi? Cuma 1. Sekali aja itu. Kalau nggak suaminya, istrinya, anaknya, atau omnya atau tantenya. 1. Dan yang paling penting, 1. Sekali ya, nggak bisa bolak-balik kan nanti jadi gentayangan. Bisa 1. Mimpi, bisa bau, bisa hal yang berkaitan dengan almarhum gitu ya Pak Bro ya? Betul. Yang paling banyak mimpi. Nenek saya ikut Tuhan luar biasa. Kakek saya Gunung Kawi. Hari meninggal, sering cekcok itu. Meninggal, dia datang dalam mimpi kakek saya. Udah cantik seperti umur 30-an. Senyum, sehat, kalau sakit kan parah waktu itu. Kakek saya nggak bisa lupa sama itu. Akhirnya dia mencari Tuhan. Ayah saya meninggal. Mama saya mimpi. Udah nggak apa-apa, semuanya baik-baik. Senyum. Nggak pakai kacamata, kayak muda lagi. Gemuk, sakit waktu itu, sakitnya kan agak parah. Jadi, yang paling menderita karena kehilangan itu, boleh minta 1. Kepada siapa? Atau yang penting, ini kejadian ini saya nggak bisa lupa Pak Bro. Tahun lalu, sahabat saya meninggal. Meninggal hari Minggu. Selasa pagi, dia datang kepada iparnya. Bukan dalam bentuk melatong gini, enggak. Iya. Iparnya mendapat bahunya. Terima kasih. Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu ini,
pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Henny Kristianus dengan tema Meskipun Bukan Karena. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Dunia Lain 1, Berbagai Perspektif, seri 3. Pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, pukul 6 pagi, bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK, atau lanjutkan, atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat! Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.